Tapi ini bukan punya Kevin, ini punya Gideon, Markus. Ini punya gini, waduh. Ya, Terima itu. kasih Ko Heri. Jadi bukan hanya sekedar ini aja Pak, bukan sekedar hanya dikasih gitu. Iya. Ini adalah pasangan bulu tangkis Bang. Waduh, terima kasih. Iya, bisa dikirim ke saya Ko Heri. Siap. Alhamdulillah. Jadi ini Markus, partnernya Kevin partnernya Kevin. Karena saya memang senang bulu tangkis dan mereka ini adalah Main pemain Surabaya favorit ngomong. saya. Ini akan saya bingkai, simpan jadi hiasan di rumah. Ini nilainya luar biasa ini. Mungkin ngalahin Superman ini. Kalau bagi saya ya. Aduh. Ngomong-ngomong Ko Heri, Hah? waktu dulu masih muda Ko Heri itu sampai mana prestasi? Saya prestasi cuma sampai saya juara Jakarta, terus pernah main di Malaysia, Singapura itu antar mahasiswa ASEAN. Nah, terus waktu itu tahun 88 saya main di Pontianak kejuaraan nasional, kakinya cedera lepas Pak. Ini yang sebelah kiri. Nah, mulai dari situ saya beralih, udah kakinya udah nggak sempurna, nggak bisa. Sama Luis Pongo? Saya di bawah. Di bawah. Di bawah Luis Pongo dikit. Kalau Luis Pongo kan pemain tunggal Pak. Kalau saya kan pemain ganda. Iya. Gitu. Kalau dulu pemain topnya itu di zaman-zaman saya masih SD, idola saya adalah Cun Johan Wahyudi. Mungkin Pak Heri tahu itu pemainnya. Johannya udah almarhum. Udah almarhum ya. Cun udah almarhum, tinggal di Malang udah almarhum. Ya Cun Johan Wahyudi, Sadis. Christian Hadinata, Ade Chandra, Bobby di bawah. Bobby angkatan saya, di atas saya dikit. Bobby Ertanto. Bobinya si Kogong kan? Ya, iya dong. Kan istrinya. Bener. Saya dulu tinggal pantat-pantatan rumahnya yang di Tanjung Selatan. Nah, itu rumahnya Iya. rumah Terus udah lama saya incer ini. Ini kemarin Indonesia Open waktu final Super Series dia main di Bali nih. Oh, yang Pak Jokowi datang barusan. Ya, Ini iya. kita kontak-kontakan. Iya, itu ini dia main. Jadi kalau raketnya mereka sama yang dijual nggak sama. Pasti beda. Ini pabrikan. Oh, Australia beda ya? Beda. Dipakainya megangnya beda. Kalau yang dijual beda. Istilahnya kalau kita beli martabak dia telurnya spesial nih. Kira-kira gitu. Tadi kebetulan Kevinnya tadi lagi nggak ada dan saya buru-buru balik, saya minta sama dia, sama Markus. Saya 10 berangkat Pak Kemana kok? ke England, ke Inggris, tugas tanggal 10. Series nih. All England. All England. Jadi iya 10 Maret saya pergi tugas All England. Terus lanjut ke Swiss, nggak pulang, Korea lagi. Tarikannya berapa nih kok? Sebulan lah. Hah? Itu biasa antara 30, di atas 30 ya, 31. saya rasa Hah? nih, enggak. Kenceng banget. Kenceng banget ya. Biasa main tuh, ngomong begitu dia paham tuh tarikannya 30, 32. Tahu tuh. Kalau ini memang spesial dari Jepang. Pabrikan. Ininya sih sama Pak, warnanya Iya, di luar sama. materialnya. Material dalamnya Material sama. dalamnya beda. Karbonnya itu beda. Beda. Itu Karbon kan, kan beda-beda. itu kan apa namanya apa ya, bisnis lah. Kalau dia bikin gitu buat jual ya tekor. Mau jual berapa? Nggak ada yang beli. Rugi. Udah koordinasi sama Farid, udah koordinasi. Dia juga udah minta maaf, maksudnya nggak, ya udahlah, yang udah terlanjur ya udah. Masing-masing punya ada masanya masing-masing, Iya. nggak apa-apa kok, nggak ada masalah. Sama-sama hobi lah, Iya. kita bisa berjalan bareng kan enak. Sama datang sama. Iya, gantian, nggak apa. Kalau saya berpikir malah samakan persepsi. Hmm. Jadi kan bisa enak ya ini ya. Samakan persepsi. Jadi bisa enak. Juhui itu udah nggak main. Berhenti. Main lagi sekarang kok. Tapi orang main juga. iya. Begitu saya main, muncul lagi dia. Oh, Dia datangin. Juhui itu. Juhui. Dan sudah cari burung. Saya bilang ngapain bu? Ada satu lagi siapa yang gubuk-gubuk dulu ya?
temennya Juhui. Temannya Juwi. Temennya Juhui yang main ikan tuh siapa saya lupa lagi. Udah belakangan ini udah tengkurap semua, udah nggak main. Setelah Pak Dayat main naik semua. Ya, Main lagi, Pak? main lagi. Ada satu orang Brastagi itu sih, Sya. Si Temennya Abi. iya. Siapa namanya? Yang main anjing itu. Main anjing itu. Ah, lupa lagi sih namanya. Lama tuh nggak ketemu tuh. Dia tinggal di Brastagi. Iya. Punya hotel dia di Ya, dia Brastagi. main tuh. Main juga, main. Dulu pemain terus belakangan ini hilang, dia main anjing Helder setahu saya. Sekarang Siapa main sih? lagi. Main lagi? Main lagi. Ah, lupa sih namanya Karena temen. masih main sama Agus kali ya. Agus lah. Agus Aceh. Oh, Agus Aceh masih tetap main di Medan. Siapa sih namanya lupa. Agus mah main di Medan. Pemain-pemain lamanya ya semenjak Pak Dayat main ya main. Main lagi. Main lagi. Sumatera udah boleh buka, Pak. G24. Lomba. Sudah saya buka, Pak. Udah buka, tinggal apa kan Pak Dayat udah keliling Jawa kemana tinggal diadopsi lah, lebih kurang kayak gini, tinggal SDM jurinya aja yang harus yang bener-bener apa namanya baik, bagus lah. Iya. Kalau juri sih pinter-pinter banyak, Pak, banyak pinter. Mental yang kacau ya. Kalau kepinteran itu bisa dilatih, bisa dipelajarin, bisa dididik, bisa didiklat, bisa disambil berjalannya waktu ngikutin latberan lomba di mana dia akan pinter. Kalau mental bawaan orok. Kejujuran itu DNA, Pak. DNA. Kalau kejujuran itu DNA. Nggak bisa di. Makanya saya bilang sama ini kemarin, Bang Pipin jujurnya dari dalam dulu, gitu. Baru kalau hidup jujur aja lah, gininya kan. Jujur aja ini ya. Emang nggak gampang sih Iya. ini ya, nggak gampang. Tadi kami panjang lebar ngomong di hotel sebelum berangkat kemarin. Saya bilang ini bukan, ya pasti belum sempurna, apalagi baru pertama sekali. Iya. Cuman pertanyaannya kapan ini mau berbenah? Iya. Sekarang atau nunggu nanti? Iya. Jangan sampai cibiran orang ini datang. Iya. Kalau sih saya maunya gitu, Pak. Satu persepsi, gitu. Iya. Ya, jadi jangan di sana nggak boleh, di sini. Itu kan bagi pemain juga kan nggak ini, nggak fun lah ininya ya. Jadi ada satu persepsi yang benar-benar main burung ini ya udah Iya. begini gitu nih. Kita sama persepsi. Kemarin kenapa di BNR kan ngadain di Cibubur, Pak? Yang BNBI tiket 5 juta. 6 peserta cuma 6, Pak. Tiket 5 juta peserta. 6, iya. 6 ekor tuh banyak yang lihat. Kenapa? Harus tanya-tanya Iya. dong. Kenapa? Sekarang orang mau main burung, tiketnya 5 juta. Kan nggak banyak orang, ya. Tertentu satu. Kedua, aturan terlalu ketat, Pak. 3 kali loncat gantung 5 juta mikir, Pak. Burung kok murah, Pak. Gitu loh. Nah, itu yang harus dipahami supaya memang mereka punya aturan, tapi buat pemain Beratin gitu. Nyaman. itu loh. Itu aja. Memang burung kita tahu nggak loncat, tapi kan kadang-kadang si gantung di sebelahnya, dia tambah lama, tambah nafsu atau gimana dia ngejebret. Nggak bisa. Nah, namanya burung. Makanya saya pernah bilang, petinju profesional kayak Mike Tyson nggak boleh gigit apa segala macam, tapi dia udah emosi, Nah, ya kan? Dia gigit kupingnya. Iya kan? Apalagi burung tidak bisa di orang yang bisa di ini. pikiran yang punya pikiran bisa begitu apalagi. Apalagi ini loh, burung Ya, kok. seperti Apalagi itulah, kan, seperti itu. kan kita bermain hobi, ya kan? Kalau menang, kalau dia digantung ya ini, tapi jangan dikalahkan dengan peraturan gitu kan ini jadinya. Kalau sekarang kan sudah modelnya begini nih. Sekarang kalau mau main burung, EO-nya apa? Bla bla bla. Aturannya gimana? Bener nggak, Mas? Iya, iya. Dulu kita gimana, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Udah gampang jawabnya gitu aja. Ada. Nah, kalau sekarang yang peraturan seluruh Indonesia diakui nyemplung ke bawah iya. Nyemplung ke bawah, ngosek ke bawah ya udah. Dis. Kalau dulu memang nggak ada, tapi kalau sekarang sudah rata, oke lah masih bisa diterima kalau nyemplung ke bawah itu. Tapi kalau ke jeruji apa semua itu ya
toleransi lah. Tapi juga kan juri juga lihat lah kalau burung terlalu banyak nabrak, bung, ya burung nggak bunyi lah. Nggak bunyi. Nah kemarin kita di tempat kita juga memang ada bikin, kita cuman sampai 12 kali Pak, kan kita waktunya 12 menit. Kita kan 12 menit ya? kita pakai digital udah 12 menit. David juga lihat ada digital 12 menit. 1 menit pertama penilaian masih bebas, dia mau nyemplung, mau ngejeruji nggak dihitung. 1 menit sudah jalan, 1 menit penuh, jalan, udah mulai dihitung. Dia loncat, apa semua, kira-kira 12 kali, karena kita hitung 12 menit, hitungnya 1 menit Sekali. itu 1 kali. 12 menit, dia lebih dari 12 menit, ya udah nggak layak dapat nominasi. Tandanya apa? Kita kasih aqua, 1 botol aqua, kita nggak pakai dis. Orang kalau lomba burung dikasih bendera dis, ininya Marah. nggak bisa terima Pak. Apapun yang kesalahan, kalau dikasih bendera dis Ini ciri-ciri pendidik nih. itu. Caranya ada. Nah, kok ditanya, kok kenapa dikasih aqua? Burungnya tuh banyak loncat, olahraga, kan panas, haus, dikasih aqua. Jawabannya gitu. Ketawa semuanya. Tapi kalau orang dikasih bendera dis, kadang Emosinya naik. Naik. Tapi kalau cuman dikasih gitu ya sudah. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita empat sisi itu kita ada yang ngitung Pak. Jadi burung loncat 1 dicoret 1, coret 1, coret. Nah itu dia. Yang saya ngomongin tadi. Udah ada, kita nggak usah pakai ada yang ngitung dan ada kolomnya Pak. Tapi bukan berarti dia tidak layak dapat juara. Cuma nomor 1 mungkin ya berat. Satu. Iya. Dibandingkan dia ambil 5, Iya. ya kan dia bisa cuma nominasi. Kalau Ya, dia, ya. dia udah bagus banget gitu Iya. dia cuma kalahnya kan cuma dia dapat Ya, nominasi. seperti itu. Kita jalan kemarin seperti itu. Jadi mereka juga bisa terima lah gitu kayak gitu. Jadi kalau orang tuh dis tiket 5 juta, 3 juta baru berapa kali loncat dis, waduh. Kita juga mikir juga Pak. Kan kita nggak bisa komunikasi sama burung. Kita nggak tahu. Yang tadi David bilang orang aja bisa gigit. Mike Tyson. Kan nggak boleh tuh dilarang aturannya. Hah? Kesel dia nggak bisa nonjok. Nggak bisa kan digigit. Iya, kan gitu. Manusia loh bisa berpikir dan punya akal budi kan. Kayak gitu. Makanya kalau main hobi begini dikalahin dengan aturan kan nggak enak juga ininya ya. Ya, ya. Kalahnya kalah apa dengan aturan? Apa ininya? Burungnya kepleset atau gimana atau mental? Tapi kira-kira semua IO yang udah satu persepsi ke lantai ya Pak ya? Kalau ke lantai sudah hampir semua. Kalau di SMN juga sama. Sama. Cuman kalau nabrak apa masih enggak. Enggak? Nah, ya kan? Itu kalau seluruh Indonesia nyemplung ke bawah sudah semua. Sudah dan sudah secara tidak langsung sudah diakui sama para pemain. Itu aja. Yang masih kejeruji itu yang masih apa? Saya pikir wajar kalau kita main Anies Kembang oke lah. Dia tipenya kan bukan tipe Fighter. fighter. Kalau burung begini kan emosionalnya Tinggi. tinggi gitu kan ya. Jadi kadang-kadang dia dengan caranya dia kan dia untuk menakuti lawannya, dia pukul jerujinya gitu kan intinya, dia musrang gitu kan intinya, dia balik lagi. Itu kan emang karakter dari Kimura sendiri. Burung fighter. Burung fighter berbeda dengan Anies Kembang. Kalau dia loncat dia nggak ngerol. Ya nggak bunyi. Dia nggak bunyi ininya. Kalau dia nancep dia ngerol dia ininya. Ya gitu kan istilahnya gitu. Kalau di Thailand lain lagi tuh Pak, penjuriannya. Kalau Thailand tuh Di sana hias atau lebih ke hias Bunyi. atau ke bunyi? Bunyi. bunyi. Cuman memang bunyinya itu dia nggak pakai isian, memang bunyi alam. Kalau yang di Thailand, tapi burung harus loncatnya juga harus bagus. Dia tangkringannya dia nggak dua, dia banyak Fit. Jadi burungnya nangkring nih, di tangkringan di satu, tapi ada pajangan sini ada. Jadi naik tung semakin loncat aktif bagus. Tangkringan tapi kutilang jambulnya kan sana sama juga nangkringnya. Kan kita kan kumpul sama juri-juri. Malaysia lain lagi. Singapura, Malaysia hampir sama. Ngeplaynya yang dimainin, Pak. Kalau Malaysia? Ya, Malaysia, Singapura ngeplay. Nggak lagunya mau lagu perkutut, mau lagu apa, nggak sama itu. Dia mainnya nggak. Dan yang paling dicari sama mereka pukul ekor bahasanya. Jadi ekornya masih di atas dipukul, tuk, dia naik lagi. Tuk. Itu yang indah.
itu. Paham. Sampai begini-begini Ya, sekarang. Singapura, Malaysia sama Vietnam hampir sama. Apiu Brastagi. Hah? Apiu. Betul, Apiu. Apiu. Lama itu. Main lagi tuh Pak. Hah? Sekarang main lagi. Jadi banyak orang lama sekarang udah Main lagi. Saya tanya kemarin, Ya, halo. siapa kan, kenapa mau main lagi? Ya dulu Halo. kan capek dikerjai gitu, malas. Nah itulah banyak yang seperti itu.